Jumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaru Farm. Apa kabar para peternak Indonesia? Buat peternak yang akan memulai ataupun peternak pemula, apa kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari para subscriber dan pendukung channel kami Kupkaru Farm. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi para peternak pemula ataupun para peternak yang sedang melakukan usaha peternakan ayam. Ya, pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kandang ayam kup atau ayam kampung Balit Bangtan. Iya, dalam manajemen kandang ayam kup sebaiknya kita itu mengadopsi sistem apa ya? Sementara yang diajarkan oleh Balit Bangtan atau Balitnak atau juga BPTP, sebaiknya kalau peternakan kup itu kita sebaiknya mengadopsi sistem intensif. Intensif itu dalam arti ayam itu dikandangkan. Itu ada tujuannya, yaitu supaya mudah dalam hal operasional, manajemen, pengendalian sehingga target yang kita tuju bisa tercapai. Yang pertama itu kita akan membahas bentuk atau jenis-jenis kandang ayam. Yang pertama itu ada jenis kandang ayam postal. Pengertian dari kandang postal adalah kandang yang dengan alas lantai yang padat beralaskan liter, dinding kamar kandang dibuat setinggi 75 cm dari atas dasar lantai. Suhu dalam kandang postal ini itu lebih leluasa ya, karena itu sirkulasinya bisa kita setel nanti. Dan biasanya biaya pembuatan untuk kandang postal ini itu lebih murah ya. Lalu jenis kandang yang kedua yaitu jenis kandang baterai. Kandang baterai merupakan jenis kandang yang disusun berderet dan berkotak-kotak untuk setiap ekor. Umumnya kandang baterai dibuat menjadi seperti kandang panggung. Itu bisa berisi satu box itu 1 ekor atau 5 ekor per boxnya. Jadi itu dia ruang lingkup ayamnya itu lebih sangat terbatas ya. Biasanya ini pakai lantai panggung menggunakan kandang baterai yang udah jadi, itu ada dijual. Ada juga sebagian peternak yang membuat sendiri kandang baterai ini dari bahan bambu atau kayu ya. Baru jenis yang ketiga itu bisa dia jenis kandang berpagar ya. Biasanya kandang berpagar ini dibuat dari jaring ya. Biasanya dengan kandang sederhana dengan halaman di belakang rumah atau di samping rumah yang setiap sudutnya itu diberi pagar yang terbuat dari jaring, dikelilingi dengan pagar jaring atau plastik bekas jala ikan, dan itu tergantung peternaknya ya, atau luas halamannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini kalau yang ketiga ini kayak semi intensif ya, dia disediakan dia kalau apa tempat tidurnya malam, namun kalau siang itu dibiarkan dia di halaman, cuma dia nggak bebas, dia dalam area tertentu yang sudah dipagari dengan jaring. Yang kedua tentang manajemen kandang ayam kup ini yaitu mengenai volume kandang. Volume kandang itu mengenai populasi dalam kandang itu perlu dibuat sesuai dengan ukuran supaya ayamnya tidak stres dan nyaman, supaya perkembangannya juga tidak terganggu.
Volume atau populasi di kandang harus disesuaikan dengan jumlah dan ukuran serta umur dan kebutuhan ayam tersebut. Jadi yang ketiga, berdasarkan tingkatan umur dan jumlah populasi ayam, maka pengaturan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk ayam DOC atau starter, umur antara 1 hari sampai dengan 1 bulan itu dapat ditempatkan di ruangan dengan ukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi 50 cm, bisa diisi untuk DOC sekitar 50 ekor. Sementara untuk ayam usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan, ini namanya fase grower menuju finisher. Untuk fase ini kebutuhan lahan untuk 15 ekor ayam itu dibutuhkan ukuran 1 kali 1 dengan tinggi 60 cm untuk 15 ekor ayam. Sedangkan untuk ayam indukan atau periode layer, 1 jantan dan 5 betina itu dibutuhkan lahan itu antara 1 kali 1 lebar, 1 meter panjang dan 1 meter tinggi, itu cukup untuk 6 ekor ayam atau 5:1. Sementara kalau yang sistem baterai untuk ayam layer ya, untuk 5 ekor ayam jantan dan betina, maksud saya 5 ekor betina dan 1 jantan, itu dibutuhkan lahan 1,4 meter kali 40 cm kali tingginya itu 35 cm. Lalu yang keempat, yang perlu diketahui tentang manajemen kandang ayam coop ini, yaitu mengenai peralatan kandang. Peralatan kandang itu terdiri dari tempat pakan, tempat minum, ya, baru penyediaan pakan, penyediaan vitamin maupun stok obat-obatan untuk ayam ya. Lalu yang perlu kita perhatikan untuk manajemen kandang ayam coop itu ya, untuk memenuhi kebutuhan alami ayam kampung, tengkrengan atau tempat bertengger ayam itu sangat dibutuhkan di dalam kandang ayam ya. Karena tengkrengan ini sangat baik untuk ayam supaya ayam itu bisa melatih otot-ototnya untuk supaya tetap sehat ya. Juga untuk memenuhi kebutuhan alami ayam kampung. Seperti kita ketahui ya kan, kalau ayam itu sukanya manjat, lompat sana, dan mereka itu perlu tengkrengan untuk arena bermain ataupun untuk bertengger ya. Kasihan kalau tidak ada tengkrengannya. Lalu yang selanjutnya, apalagi yang dibutuhkan untuk manajemen kandang, yaitu tempat menelur, khususnya untuk fase layer ya. Untuk fase bertelur itu harus kita sediakan tempat menelur khusus untuk betina. Jangan biarkan ayam hanya menelur di lantai atau di sembarang tempat, karena nanti mencegah telurnya itu kotor atau dan terkontaminasi ya. Jadi kalau kita udah sediakan tempat nelur, biasanya itu ayam betina itu tahu di mana harus bertelur ya. Baru apalagi ya yang harus kita perhatikan tentang manajemen kandang. Yang kelima itu adalah manajemen alas kandang atau litter. Manajemen alas kandang atau litter bisa menggunakan campuran sekam dan kapur dolomit. Sekam itu dibalik minimal 2 kali seminggu dan dilakukan penambahan dolomit dengan komposisi 1 kilo untuk 1 kali 1 meter. Juga jangan lupa semprotkan fermentasi EM4 dan molasses ke kandang maupun alas kandang untuk mengurangi tingkat amoniak dari kotoran ayam.
Jadi itu tadi ya mengenai manajemen kandang ayam coop atau ayam kampung Balit Bangtan. Yang pertama tadi ada bentuk kandang, yang kedua itu ada volume kandang, yang ketiga itu populasi yang diurutkan menurut tingkatan umur dari ayam, yang keempat itu ada peralatan kandang, dan yang kelima ada mengenai manajemen alas kandang. Jadi itu tadi ya yang garis besar dari manajemen kandang ayam kampung. Tentu saja masih banyak detail yang harus diperhatikan. Namun apa yang saya paparkan di atas merupakan garis besar dari apa yang disebut manajemen kandang ayam supaya kandang kita itu sehat dan sesuai dengan standar operasi yang benar dari yang kita pelajari atau yang diajarkan oleh Balitnak, Balit Bangtan ataupun BPTP. Semoga info yang saya berikan bisa bermanfaat bagi seluruh peternak di Indonesia, terutama peternak ayam kampung KUB, dan bisa jadi acuan bagi para peternak pemula ataupun peternak yang sedang memulai usaha ternak ayam kampung. Demikian dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta dukungannya untuk Coop Karo Farm. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Salam dari saya, peternak anti ribet Citra Siregar, Coop Karo Farm. Assalamualaikum.